Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru an yu'aqqilallahu bi sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Rawahu Bukhari. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial tentunya tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain, bersikap ramah dan menjaga silaturahim. Dalam Islam sendiri, hukum menjalin silaturahim ialah wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'aqqilallahu sawabihil 'uqubah fid dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Rawahu Bukhari. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat daripada baghi atau kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain menekankan keutamaan silaturahim, demikian juga beliau mengancam orang-orang yang memutus silaturahim. Dari Jubair bin Mut'im bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Karena ada ancaman tidak masuk surga, maka dosa memutus silaturahim termasuk dosa yang sangat besar, karena akan banyak menimbulkan kerusakan dan kekacauan dalam kehidupan. Bahkan memutus silaturahim termasuk sebab yang akan mendatangkan laknat, menjadikan ketulian dan kebutaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum in tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa sammahum wa a'ma absarahum. Yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim? Maka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Hubungan personal yang buruk biasanya menjadi fenomena umum yang terjadi di kalangan masyarakat.
Saat ini banyak orang yang cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan di sekitarnya merupakan salah satu tanda akan segera datangnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan tiba sehingga orang yang dapat dipercaya didustakan, sedangkan orang-orang yang berkhianat justru dipercaya. Kemesuman dan kata-kata kotor merupakan fenomena umum di tengah masyarakat, terputusnya tali silaturahmi dan hubungan tetangga yang buruk. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan seseorang yang dilakukan oleh si A misalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia memutus tali silaturahim pada si B. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala berkata, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa secara umum silaturahim hukumnya wajib dan memutuskannya merupakan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 1, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakannya namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian hadis yang bisa kami sampaikan pada subuh kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup hadis ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qadil hajat. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, memberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu, jemaah salat subuh, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya ya Allah, dosa besar, dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja. Diberikan hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberikan kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberikan rezeki yang sangat luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dalam perjuangan Islam. Diberikan kemampuan bisa bersabar jika mereka menerima musibah dan pandai menikmati kenikmatan. Diberikan keturunan yang qurratu a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanallahumma rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.